Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri Pristek, santri pesantren Saulin Al-Islami, ya, dan juga para pemirsa hadirin sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, ini hikmah dari wabah corona, ya, sehingga kami para guru di pesantren At-Taqwa ini harus membuat sistem pembelajaran jarak jauh. Ini hikmahnya, dan sehingga ini memaksa kita untuk melakukan interaksi, ya, interaksi secara jauh tapi dekat, gitu ya. Salah satu manfaat dari teknologi ini kan komunikasi, ya, itu mendekatkan yang jauh. Hanya kadang-kadang efek sampingnya juga bisa menjauhkan yang dekat, gitu ya. Jadi ini kita harus berhati-hati, tapi kita manfaatkanlah ini teknologi yang alhamdulillah bisa kita manfaatkan. Pagi hari ini saya ingin membahas tentang bahaya penyakit, ya, dalam tanda kutip, gitu ya, penyakit sekolahisme atau pesantrenisme atau universitasisme, gitu ya. Maksud saya ini istilah yang maknanya khusus, gitu ya. Sekolahisme itu adalah faham yang menganggap, ya, seolah-olah mencari ilmu itu sama dengan sekolah, atau sekolah sama dengan mencari ilmu. Ya, kita insya Allah semuanya hafal, gitu kan, bahwa Rasulullah SAW sudah mengingatkan pada kita semua, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah itu, jadi mencari ilmu itu wajib, maknanya, ya, kalau perbuatan itu dijalankan maka akan kita dapat pahala, dan kalau perbuatan itu ditinggalkan kita dosa. Nah sehingga seharusnya, ya, yang kita lakukan adalah mencari ilmu, ya, bukan mencari sekolah, ya. Artinya apa? Bukan berarti mencari sekolah itu salah, mencari pesantren itu salah, ya. Perbuatan itu akan salah kalau menganggap bahwa bersekolah itu sama dengan cari ilmu. Ya, selesai sekolah, selesai cari ilmu. Selesai kuliah, gitu ya, selesai cari ilmu. Maka tidak sedikit yang kita berjumpa orang-orang yang menganggap, ya, setelah selesai kuliah dia merasa tidak wajib cari ilmu, yang wajib cari kerja. Kalau dia sudah menikah, menganggap kewajibannya bukan mencari ilmu tapi mencari uang untuk menyekolahkan anaknya. Ini yang saya maksud dengan bahayanya paham sekolahisme ini, karena dia mengaburkan makna dari hadis Rasulullah SAW, ya, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Mengapa antara sekolah dan mencari ilmu itu berbeda? Nah, di sini ada dua istilah, ya. Jadi kalau kita hati-hati, misalnya kalau saya dikasih CV, ya, seringkali namanya riwayat pendidikan, atau kementerian kita lah. Kementerian kita kan namanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita pakai kata pendidikan. Tapi Menteri Pendidikan, gitu ya, itu yang diurus sekolah, ya. Sebetulnya dulu waktu kita merdeka, ya, awal merdeka, ya, kementerian kita namanya Kementerian Pengajaran, ya, bukan Kementerian Pendidikan. Karena kata mendidik, ya, dalam bahasa Belanda dulu yang dipakai Ki Hajar Dewantara, ya, itu istilahnya opvoeding. Sedangkan pengajaran itu underwich, ya. Pengajaran itu kalau sekarang orang bilang transfer of knowledge, ya, menyampaikan informasi seperti kita sekarang ini, ya, bertatap muka dengan lewat sistem komunikasi jarak jauh ini, ya, pembelajaran jarak jauh ini lebih kepada underwich, ya, pengajaran, transfer of knowledge. Ini penting juga, ya, ini penting. Tetapi ada lagi pendidikan. Nah, pendidikan itu lebih kepada penanaman nilai. Opvoeding itu penanaman nilai, ya, itu inculcation. Nah, kalau kita mau menanamkan nilai, ya, dalam pendidikan seperti pendidikan karakter, ya, pendidikan akhlak, pendidikan adab, itu penanaman nilai-nilai adab, nilai-nilai karakter, gitu ya. Jadi maksudnya, nah itulah yang kalau di pesantren At-Taqwa ini kita kan kita merumuskan itu sebagai ta'dib, ya. Nah itu yang digariskan oleh guru kita Prof. Syed Naqib Alatas, ya kan, Prof. Wan Muhammad Nur, itu menekankan proses pentingnya ta'dib itu. Ya, ta'dib itu artinya penanaman nilai-nilai adab. Ya, nilai adab itu apa sih? Adab itu kedisiplinan diri, ya, jiwa, ya, badan dan pemikiran.
Nah itu. Jadi menanamkan nilai itu bukan sekedar mengajar, ya, tapi memberikan inspirasi, memberikan keteladanan, memberikan motivasi, ya, kemudian membiasakan, ya, memotivasi dan menegakkan disiplin, ya, menegakkan aturan. Itu menanamkan nilai. Maka proses penanaman nilai itu nggak bisa hanya sekedar mengajar. Mengapa misalnya kalau di pesantren At-Taqwa ini di dalam dunia pesantren, ya. Nah, ini yang dulu dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara, ya, bahwa sistem pendidikan nasional, ya, model pendidikan nasional yang ideal itu modelnya pesantren. Kan Ki Hajar Dewantara membuat taman siswa. Taman siswa itu berasrama. Karena menurut beliau disitulah tadi proses upfooding itu bisa berjalan, di mana guru, ya, di pesantren itu sebagai pengasuh. Jadi kalau dalam konsep taman siswa, ya, pendidikan itu ada 4 jenjang, dari taman indria, taman muda, taman dewasa, taman pamong. Ini konsep Ki Hajar, ya, konsep Ki Hajar Dewantara. Saya tidak mengatakan bagaimana itu diaplikasikan. Saya bicara konsepnya aja, ya, bahwa dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan tertinggi beliau itu adalah taman pamong. Taman pamong maksudnya apa? Taman orang yang ngemong, bahasa Jawa. Ngemong itu aja mengasuh. Ya, bahasa kita murabbi, ya. Kalau orang Katolik menyebut pastor, ya, pastor itu maknanya pengembala, ya. Jadi kullukum ra'in, kan kata Rasulullah, setiap kamu adalah pengembala, setiap kamu, dan kamu akan diminta tentang gembalaanmu itu, ya. Pengembala itu pemimpin. Jadi dalam konsepnya Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang baik kata beliau itu adalah pendidikan yang guru-gurunya itu sebagai murabbi, sebagai pengasuh, ya, seperti pengembala, kan, ya, takut ada yang rusak atau celaka, gitu, ya. Jadi bukan sekedar mengajar, maka namanya taman pamong. Itu tadi, ya. Ini saya mau membedakan, dulu sudah dipakai istilah ini, pengajaran pendidikan. Nah, sekarang kalau, ya, pendidikan kita hanya dimaknai sebagai proses bagaimana orang bisa bekerja, ya, proses orang bisa cari makan, maka tentu itu tidak sesuai, ya, dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara maupun sekarang dalam Undang-Undang Dasar kita pasal 31 ayat 3 UUD 45 itu menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan, ya, satu, ya, sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, ya, itu. Jadi yang mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, yang diatur dengan undang-undang, ya. Jadi tujuan pendidikan kita ini sangat jelas, ya. Jadi bahwa tugas pemerintah itu menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Itu yang utama. Nah, sekarang kita refleksikan nih, ya, di perintah Rasulullah SAW apa? Cari ilmu, ya. Mencari ilmu. Apakah kalau begitu orang bersekolah itu bukan mencari ilmu? Saya pernah tanya, ya, pada saya ngisi pengajian di kelompok mahasiswa di Depok ini, yang mereka sedang menghafal Quran, gitu. Saya tanya hadis ini, ya, Rasulullah perintahkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Terus saya tanya ke mereka, apa artinya ilmu di situ? Mencari ilmu itu apa? Ya, jadi mencari ilmu itu, saya tanya, ilmu yang wajib dicari itu apa? Ilmu apa? Ya. Kemudian bagaimana cara mencarinya? Ya. Di mana kita harus mencari ilmu? Sampai di batas mana ilmu harus dicari? Nah, kalau orang, ya, nah ironinya begini, ya, sepanjang saya menjalani pendidikan dari TK sampai S3 lah, gitu, ya, mengajar di berbagai kampus, gitu, ya. Itu sampai sekarang itu nggak ada definisinya. Ada mata kuliah filsafat ilmu, ya, biasanya di peringkat pasca sarjana. Tapi definisi ilmu yang diperintahkan Nabi untuk dicari itu tidak ada. Ya, nah itulah yang menarik justru dalam sistem pendidikan Islam yang sudah berjalan, ya, tradisinya di tanah air kita ini, itu justru ada. Ya, disitulah misalnya, ya, di dalam kitab yang ditulis oleh Said Uthman, ya, Habib Said Uthman, mufti Betawi dulu, gitu, ya. Itu beliau menulis itu, ya, kitab Risalah Dua Ilmu, ya, tentang dua macam ilmu, ilmu yang manfaat, ilmu yang mudarat.
Nah, di dalam tradisi di kampung ya, saya dulu waktu SMP gitu ya, itu kalau pagi sekolah gitu, malam itu mengajar belajar membaca kitab ya. Saya belajar sejak SMP, saya belajar kitab Bidayatul Hidayah. Ya, jadi seperti anak-anak usia pesantren Shaolin sekarang ini usia SMP. Itu saya sudah ngaji waktu SMP kitab Bidayatul Hidayah, Arba'in Nawawiyah, ya, Sulamut Taufik, dan membaca buku-buku Hamka, tulisan-tulisan Buya Hamka, ya, dan sebagainya. Nah, waktu malam ya, saya itu ngaji kitab Bidayatul Hidayah itu pada seorang paman saya di kampung, ya, paman saya ini seorang pedagang. Dia kerjaannya dagang di pasar, sehari-hari bekerja jualan di pasar, ya, menggelar tikar gitu di pasar. Habis subuh itu sudah berangkat ke pasar, nanti biasanya menjelang sore pulang, ya, beliau terus mutolaah kitab, ya. Setelah itu habis maghrib langsung mengajar ngaji. Yang ikut pengajian ini tidak banyak, kadang-kadang hanya 2 orang, ya, paling banyak 4 orang. Nah, waktu itu saya masih SMP tuh, saya ngaji kitab Bidayatul Hidayah. Nah, yang menarik begini, di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu justru kita sudah sejak SMP itu saya sudah diajar, ya, apa itu ilmu yang wajib kita cari itu, ya, yaitu ilmu yang bermanfaat, ya, waktu di kitab Bidayatul Hidayah. Jadi apa definisi ilmu yang bermanfaat gitu? Itu al ilmu an-nafi, ya. Kenapa ini penting ilmu nafi ini? Karena ilmu itu ada 2. Ada ilmu nafi, ada ilmu yang dhar, ya. Ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang mudarat. Nah, jadi ini hati-hati nih, tidak semua ilmu itu bermanfaat loh. Ada ilmu yang menimbulkan kemudaratan. Nah, yang wajib dicari ya, itu ilmu yang manfaat. Nah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau bersabda ya, memberikan doa, ajaran doa pada kita kan kalau di pesantren ini hampir selalu ya, tiap hari kita baca ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an ya, wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ya, kami mohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang bermanfaat itu yang penting, ilmu yang manfaat, ya, dan rezeki yang baik, ya, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Kita mohon itu karena 3 ini sangat penting ya. Kalau kita kita dapat ilmu yang manfaat, dapat rezeki yang baik, ya, rezeki yang thayyib gitu kan, dan amal yang diterima, ya. Nah ini, nah sekarang definisi kembali tadi dia. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Nah, rumusan yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah ini sangat menarik. Imam Al-Ghazali merumuskan begini dalam kitab Bidayatul Hidayah itu. Al ilmu an-nafi'u huwa ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menambah ketakutanmu pada Allah Ta'ala, ya. Jadi kita ini semua gitu ya, kalau kita ilmunya bertambah, ya, artinya makin banyak yang kita pelajari, tapi tidak menambah kita semakin takut pada Allah, ya, malah lebih takut kepada atasan, ya, lebih takut kepada yang lain, bukan takut pada Allah, maka itu artinya ilmu kita nggak bermanfaat. Naudzubillah, ya, ini yang harus kita jauhi. Ya, sebab doa lain yang diajarkan Rasulullah SAW juga, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, jauhkanlah kami, lindungilah kami, ya, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, nanti kita harus ingat ya, ilmu yang enggak manfaat atau ilmu yang merusak inilah sebetulnya sumber segala kerusakan. Kita kalau mau ngomong macam-macam gitu ya, nanti kenapa rusak ya, alam merusak segala macam, karena ilmunya enggak manfaat. Kalau ilmu manfaat tidak, ya. Nah ini yang apalagi ilmunya tinggi nggak manfaat, nah itu yang sangat berbahaya. Jadi al ilmu an-nafi'u huwa ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsika. Nah ini rumusan Imam Al-Ghazali sangat penting. Jadi pertama ilmu bermanfaat tadi apa? Ilmu yang menambah ketakutan kita pada Allah. Ya, ini untuk saya terutama, ya, untuk kita semua nih, ya, keluarga besar pesantren At-Taqwa ini, ya, untuk kita para santri, para guru, ya, para wali santri juga, ini mohon kita perhatikan betul ini, bahwa kita itu ilmu kita bermanfaat kalau kita semakin takut pada Allah. Yang kedua, wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsika. Ilmu ini ya menambah
ketajaman mata hati kita, ya, untuk mengenali, ya, celah-celah diri kita, kelemahan-kelemahan diri kita. Ya. Jadi ilmu yang bermanfaat itu justru semakin menajamkan mata hati kita, ya, untuk mengenali apa kelemahan diri kita ini. Jadi justru ilmu ini, ya, ilmu bermanfaat itu tidak menjadikan kita sombong, kita angkuh. Ya. Jadi kalau orang bertambah ilmunya, ya, tambah angkuh, itu, ya kan, dulu kita kenal kan istilah ilmu padi gitu ya. Jadi orang makin berisi, kalau padi itu begitu kan, dia makin merunduk. Nah, yang sombong, yang angkuh gitu ya, yang tegak itu, ya, padi yang batangnya tegak itu, justru itu menunjukkan padi itu tidak berisi. Ya, ini penting sekali ya kita, untuk saya, untuk kita semua ini, kita perhatikan rumusan ini ya. Wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsika. Ya. Kemudian ini yang kedua, yang ketiga apa? Ya. Ciri-ciri ilmu yang bermanfaat itu. Wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika. Nah, semakin bertambah makrifat kita untuk beribadah pada Allah. Ya. Jadi ini masya Allah ya, kita introspeksi semua ya. Apakah ilmu yang kita pelajari ini, apakah ilmu agama atau ilmu ulumuddin atau ulum ghairu syar'iyah misalnya gitu ya, atau ulumul aqliyah atau ulumut tajribah, ilmu yang eksperimental ya, itu semuanya harusnya semakin mendorong kita untuk semakin bersemangat ya, ibadah pada Allah ya. Karena logikanya sederhana ya. Kalau ilmu kita benar ya, berarti kita makin tahu siapa diri kita dan makin tahu bahwa dunia ini sebetulnya sementara. Ya, dunia ini hanya jalan untuk menuju akhirat, seperti jembatan, tempat kita lewat saja. Maka bodohlah kita gitu ya, kalau kita ini menjadikan dunia sebagai tujuan. Ya, menghabiskan umur untuk bersenang-senang, ya, menghabiskan umur untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, di pesantren At-Taqwa ini diajarkan juga kitab Imam Al-Ghazali Ayyuhal Walad. Ya, nah di situ kalau yang ngaji kitab Ayyuhal Walad, ya, itu ketemu dengan peringatan Rasulullah SAW, ya, bahwa salah satu hal yang menunjukkan ya kualitas keislaman seseorang ya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, kualitas keagamaan kita itu ditentukan oleh kemampuan kita untuk meninggalkan hal-hal yang tidak patut ya, atau tidak bermanfaat. Nah itu ya. Jadi kriteria yang saya ulang lagi tadi ya. Yang pertama kriterianya adalah ilmu yang bermanfaat itu kalau kita semakin takut pada Allah. Yang kedua, kita semakin memahami ya kekurangan-kekurangan atau bahkan cacat-cacat diri kita. Ya, maka kalau orang berilmu, maka kita akan berusaha menutupi, memperbaiki kelemahan-kelemahan kita itu. Kemudian yang ketiga tadi itu menambah makrifat kita untuk semakin beribadah pada Allah, makrifatullah. Rugi ya kalau waktu kita hilang begitu saja ya tanpa ada nilai tambah di situ ya. Nah itu. Kemudian yang berikutnya apa? Yang ketiga ya, keempat sekarang. Wa yuqallilu ya min rukbatika fid dunya. Nah ini. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu ya yang memperkecil ya kecintaan kita kepada dunia ya. Nah itu dulu, boleh ya. Sini minumnya dulu. Nah, nggak apa ya, kita sambil ini ya, sambil minum. Ya. Bismillah. Kan katanya begitu, sekarang lagi musim wabah corona, jadi salah satunya, jadi virus corona itu, ini sampingan itu kan menempel di tenggorokan. Ya, saya dulu waktu kuliah kedokteran hewan 1 semester belajar ilmu virus. Ya, virologi namanya. Nah itu, jadi virus itu memang dia hidup di dalam sel. Makanya virus corona ini nggak bisa dia nggak ada obatnya. Obatnya adalah memperkuat daya tahan tubuh kita. Jadi virus ini kalau yang saya ikuti dari ahli-ahli virus ini,
Ya, virus corona itu nanti hari ke-7 orang yang terserang virus ini akan muncul self defense-nya. Jadi virus itu begitu masuk ke mukosa itu jaringan lendir kulit itu ya, di tenggorokan kita, itu dia akan berusaha masuk ke dalam. Tadi dia masuk ke dalam, ditantang lagi dengan mukosa itu, masuk ke dilawan oleh sel-sel darah putih ya. Pertahanan tubuh kita itu berlapis-lapis gitu ya. Sampai nanti ke dalam gitu ya. Nah, muncul mekanisme pertahanan ya yang memunculkan antibodi ya, dan itu baru muncul setelah dikenali jenis virusnya ini oleh tubuh kita. Hari ke-7 baru muncul namanya antibodi yang khas untuk virus corona ini ya. Nanti antibodi itu makin muncul terus berkuat sampai hari ke-14. Nah, itu kenapa kita hari ke-14 ini ya, biasanya soalnya masa kuman masuk sampai muncul gejala klinis itu namanya masa inkubasi. Jadi kuman masuk dalam tubuh seseorang itu antara 2 sampai 10 hari biasanya sudah muncul gejala klinisnya. Batuk, demam ya. Yang paling bahaya kalau orang sudah punya penyakit nafas ya, nanti dia muncul sesak nafas karena virus ini dari penelitian katanya nih, kata seorang profesor. Kebetulan ada teman saya seorang profesor ahli virus. Saya telepon, dia menceritakan dari jurnal yang dia baca terakhir, memang virus corona ini menyerangnya ke paru-paru, menimbulkan flek, ya, flek paru-paru. Makanya di situ berhati-hati ya, kita menjaga kesehatan kita semua, para santri juga kita semua di sini jaga itu ya, jangan lupa cuci tangan itu penting 20 detik ya dengan pembersih tangan atau sabun mandi lah gitu ya, 20 detik ya, jangan kurang. Ini susah ini ya, disiplin kalau kita habis megang segala sesuatu ini baiknya tangan, karena virus itu masuk melalui hidung, mata dan mulut kita. Itu ilmu empirik namanya, empirical knowledge, dan itu diakui dalam Islam ya. Kita harus ikuti itu. Nah, baik para santri ya, para guru dan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita lanjutkan lagi ya. Jadi tadi kita ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Ya, ini yang harus kita cari, karena kita berdoa begitu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Jadi bukan diem gitu loh, setelah berdoa terus tidur, gimana mau ilmu manfaat? Kayak orang begini, ya Allah berikanlah aku rezeki yang banyak, rezeki yang baik gitu ya. Terus dia tiduran, ya nggak bisa. Kalau mau dapat rezeki harus kita ikuti sunatullahnya. Kewajiban kita bekerja. Kalau kita mau dapat ilmu yang bermanfaat, ya kita harus berjuang. Ya, ilmu yang bermanfaat. Ya, itu ilmu itu dikejar, makanya namanya tolabul ilmi gitu kan. Di Afghanistan ada kelompok namanya kelompok Taliban. Itu kan tolib sebenarnya. Itu santri. Orang-orang yang mengejar ilmu, para tolib itu gitu lah ya. Jadi ilmu harus dikejar. Ilmu manfaatnya bukan dengan angan-angan ya. Jadi kalau Rasul mengajari kita ya, ya Allah berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, itu maknanya kita harus berjuang mendapat ilmu yang bermanfaat. Kalau Rasulullah mengajari kita untuk kita mendapatkan rezeki yang baik, itu maknanya kita harus bekerja. Kalau Rasulullah mengajari kita supaya amal kita diterima, ya kita harus berjuang beramal supaya amal kita diterima, tidak asal-asalan. Itu ya. Seperti juga kita berdoa kan tiap hari. Ihdinas siratal mustaqim, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, ya kan? Nah, doa kita itu maknanya apa? Maknanya kita harus berusaha untuk tahu mana jalan yang lurus, mana jalan orang-orang yang dimurkai Allah, dan mana jalan orang-orang yang sesat. Itu harus dipelajari. Ya, jadi dan mempelajari al-maghdub, ad-dhalin ini bukan perkara mudah. Sehingga kalau di pesantren At-Taqwa ini ya, terutama di tingkat peristek, kita sudah mulai mengenal ya tantangan-tantangan pemikiran kontemporer. Nanti di tingkat At-Taqwa College kita perdalam lagi ya. Kita belajar di At-Taqwa College itu belajar tentang tentang filsafat barat ya, tentang tantangan pemikiran kontemporer ya, tentang konsep ilmu ya, antara Islam dan barat dan seterusnya, karena memang kita berdoanya begitu, harus berusaha. Nah, kita sekarang mau ke topik kita ini, mau dapat ilmu yang manfaat, karena itu yang diperintahkan oleh Rasulullah. Mencari ilmu itu wajib. Ilmu apa yang wajib dicari di situ? Ilmu yang bermanfaat.
itu harus berusaha keras. Nah, kita makanya kalau cari harus tahu ciri-cirinya kan. Rasulullah misalnya, ya ginilah gampangannya ya, guru nyuruh muridnya, ya tolong carikan ayam, ya, atau belikan pepaya Bangkok misalnya gitu ya. Jangan Bangkok lah, masa Bangkok melulu. Pepaya belimbing Depok yang terkenal gitu kan. Nah, itu harus tahu dong apa ciri-ciri belimbing Depok. Kalau nggak tahu ciri-cirinya nanti salah, ya kan? Dia beli belimbing Wuluh, ya. Dia beli belimbing bukan Depok dan sebagainya. Jadi Rasulullah perintahkan cari ilmu dan wajib itu. Maka kewajiban kita apa? Mencari tahu, ya. Apa itu ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah ulama kita, ulama besar ini gitu ya, Hujjatul Islam ini Imam Al-Ghazali sudah merumuskan, ya, rumusan ilmu yang bermanfaat ini. Jadi memudahkan kita. Ya, jadi satu tadi ilmu bermanfaat itu sekali saya ulang-ulang supaya saya hafal terus ya, yaitu ilmu yang menambah ya kita semakin takut pada Allah, ya. Maksudnya takut di sini tentu takut dan roja, ya, takut kita itu melakukan sesuatu yang membuat Allah murka pada kita. Ya, yang kedua menambah ketajaman mata hati kita untuk mengenal cacat-cacat diri kita. Dan yang ketiga, ya, menambah makrifat kita supaya kita beribadah pada Allah. Ya. Kemudian yang keempat ini, ya, mengurangi kecintaan kita pada dunia. Nah, ini penting ini nanti. Ya. Maka dalam kitab Ihya Ulumuddin ini kenapa dibahas tentang betapa hakikat dunia itu. Yang ini oleh Raja Ali Haji, ya, sudah dikubah dalam syair yang indah, ya, dalam Gurindam 12, ya, yaitu apa? Barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang yang terperdaya. Barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia itu mudharat. Ya. Jadi falsafah pendidikannya Imam Al-Ghazali, ya, juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, pernah dibahas oleh Ustadz Asep Sobari itu di INSIS, ya, membandingkan konsep pendidikan Imam Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah, ya, dalam falsafah pendidikannya ternyata tujuannya sama. Pendidikan itu yang paling inti adalah mengejar kebahagiaan akhirat. Itu, ya, sama, ya. Jadi kalau tujuan pendidikan kita apa? Tujuan yang paling inti adalah kita selamat di akhirat tanpa meninggalkan kebahagiaan di dunia. Nah, karena itu perintah Allah. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Jadi Allah perintahkan kita semua gitu kan untuk kejar tuh, ya. Carilah itu, ya, kebahagiaan di akhirat, ya. Jadi itu yang kita kejar. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya, ya. Jangan tinggalkan bagianmu di dunia ini. Karena di dunia ini, ya, kita harus berbuat sesuatu untuk kebahagiaan akhirat. Dan Islam bukan agama yang mengharamkan loh kenikmatan dunia. Ya, kita bukan berarti harus meninggalkan dunia, tapi jangan dicintai. Nah, ini yang susah ini. Ini terus terang ini nggak mudah nih, ya. Jadi para santri semua nih, kita semua nih, guru-guru dan para wali santri juga semuanya gitu ya. Itu nggak gampang loh ini. Islam itu, ya, memerintahkan kita untuk sukses di dunia, bahkan untuk memimpin dunia. Ya, karena kita pun diajari doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, kita disuruh menjadi imam dari orang-orang bertakwa. Itu doa kita. Maka Rasulullah, ya, dan Al-Qur'an pun juga begitu memerintah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya, kamu itu umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Karena tugas kita itu untuk berjuang. Tugas kita ini untuk berjuang di dunia ini, ya. Tugas kita di dunia ini, kewajiban kita bukan untuk bersenang-senang, makan-makan, ya, mengejar syahwat, ya. Itu bukan itu tujuannya, sekali lagi, ya. Bukan itu tujuannya. Ya. Maka ciri ilmu yang bermanfaat kata Imam Al-Ghazali adalah memperkecil kecintaan kita pada dunia, karena kita tahu hakikat dunia. Yang kata Raja Ali Haji tadi, barang siapa mengenal dunia, mengenal, ya. Jadi itu ma'rifah, ya kan? Mengenal dunia, bukan hanya tahu, lebih dalam lagi. Ya, Prof. Alatas membedakan antara tahu dan kenal. Gitu. Kalau misalnya begini kan, kita punya tetangga, ya, kita tahu tetangga itu baru, gitu. Tahu kita,
Ya, dapat informasi kan, oh itu ada tetangga baru asalnya dari Sulawesi Selatan misalnya gitu kan, dia punya anak 2 dan seterusnya, itu kita tahu. Ya, nah setelah kita berbincang gitu ya dengan tetangga baru ini, ya kita bertanya-tanya segala hal, kita kenal gitu kan, kita berinteraksi terus menerus, kita semakin mengenal dia. Makanya untuk mengenal itu terus menerus prosesnya. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa alam semesta ini ada penciptanya. Maka kita harus mengenal sang pencipta itu. Mengenal melalui apa? Melalui ayat-ayatnya. Ayat-ayat kauniyah maupun akliyah. Ya, dan kalau kita mengenal hakikat dunia, ya kita harus mempelajari betul. Ya, ini ya, dan kita merasakan sendiri dalam hidup dunia. Ternyata apa yang kita capai itu sesuatu yang kesenangan dunia itu, dia akan berhenti pada satu titik tertentu mengalami kejenuhan. Orang makanya sekarang kan, contoh saja begini ya, tentang hakikat dunia. Ini sudah berapa menit? Kasih tahu. Ya, maaf. Sudah berapa menit? Hah? Udah setengah jam. Masih bisa terus. Kasih tahu kalau sudah 50 menit ya, kasih tahu supaya saya kalau ngomong panjang ini. Jadi hakikat dunia ya. Kenapa kalau kita punya ilmu yang bermanfaat, ujungnya kita tuh makin kurang kecintaan kita pada dunia. Ya, karena kita tahu hakikatnya. Jadi orang modern sebagai contoh ya, orang modern sekarang ini mengejar 3 yang didewakan. Orang modern itu 3. 1 namanya wealth, ya, kekayaan. 2 namanya power, kekuasaan. 3 namanya popularity, ya, popularitas. Itu yang dikejar, ya. Karena menganggap bahwa itu adalah kebahagiaan, kan gitu. Orang kan seneng ya kan, setelah kampanye jadi anggota DPR, setelah kampanye sukses jadi wali kota, ya kan, jadi gubernur, jadi lurah, seneng karena dapat kekuasaan. Kampanye jadi direktur aja udah seneng, ya. Tapi nanti kalau kita sudah merasakan, ya, apa yang disebut sebagai kenikmatan dunia itu kita seperti minum air garam. Ya, kalau itu menjadi tujuan, kita nggak akan merasakan kebahagiaan, nggak ada bahagia. Karena pertama aja seneng gitu kan, setelah itu pusing. Orang Jawa bilang senep, gitu kan. Setelah orang jadi presiden, seneng, bersyukur gini. Tapi setelah jadi presiden, itu untuk bersenang-senang sebagai presiden sudah selesai, ya kan. Orang itu populer, iya. Begitu dia sudah popularitasnya memuncak, ya, akhirnya dia senep sendiri. Kenapa? Malah takut dia dilihat orang. Ya, kemana-mana nyamar, kemana-mana nggak mau diketahui karena akhirnya privasinya pun tidak punya lagi. Nah itu contoh. Jadi orang itu membayangkan sesuatu, padahal di dalam sesuatu itu belum tentu dia akan menemukan kebahagiaan di situ, karena dia salah. Itu dianggap sebagai tujuan. Ya, orang udah kaya raya, perusahaannya puluhan, ya, miliaran, mungkin triliunan. Pengen kuasa, ya kan? Ikut kontes pemilihan ketua partai. Kenapa? Dia pengen dapat kekuasaan itu. Tapi setelah kekuasaan, jangankan yang berkuasa, yang dekat dengan penguasa itu juga senang, gitu kan? Ya, saya itu mungkin aktif sebagai wartawan di istana, ya, di istana negara itu sekitar 3-4 tahun. Ya, hampir sehari-hari kerjaannya dulu ke sekretariat negara, ke istana gitu zaman Pak Harto, gitu, ya kan? Jadi saya merasakan kalau dulu sebagai wartawan istana itu, ya, kita ikut pesawat presiden, VIP gitu ya. Saya pernah ke Yordan, ke Italia, ke Thailand dan sebagainya. Itu kita naik pesawat ke presiden. Itu yang katanya paling enak lah gitu ya, pesawat paling top gitu lah. Bukan hanya kelas bisnis gitu ya, kelas VIP itu. Itu kita merasakan enak ya, berkuasa gitu ya. Kemana-mana jalan gitu kan, kita macet, di sini nggak ada macet ya. Jalan bahkan ditutup kadang-kadang gitu kan. Jadi kita ngelihat ya orang itu kan gitu kan, coba ya merasakan, kita jalan lancar, sebelah kiri kanan kita jalan ditutup semua, nggak bisa masuk gitu ya. Nah itu kekuasaan tuh, ya. Jadi orang mengejar hakikat dunia, tapi apakah bahagia? Enggak. Ya belum. Kalau dia memaknai kekuasaan secara salah, itu jadi tujuan, itu tidak bahagia. Makanya orang yang ilmunya bermanfaat, ya, justru akan semakin kecil kecintaannya pada dunia.
Tadi poin yang saya tekankan di sini adalah ya, kita ini orang Islam bukan disuruh meninggalkan dunia. Justru kita harus sukses di dunia. Kita harus bekerja keras untuk memimpin karena kita punya amanah risalah, menyampaikan kebenaran kepada umat manusia, mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat gitu yang rahmatan lil alamin, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu kita ingin, ya. Tapi jangan cintai itu, ya. Kecintaan tertinggi itu tetap kepada Allah, ya, kepada Rasulnya, dan berjuang di jalan Allah dan Rasulnya itu. Nah, ini yang jadi ya, ciri ilmu bermanfaat tadi apa? Memperkecil kita, kecintaan kita pada dunia. Kemudian ya, wa yazidu fi rughbatika fil akhirah. Sebaliknya justru semakin bertambah kecintaan kita kepada akhirat. Ya. Wa yazidu fi basiratika bi afati a'malika. Ya. Jadi ini ya, di antara ya ciri bermanfaat apa? Bertambah ketajaman mata hati kita untuk mengenal biafati a'malika, ya, kelemahan atau cacat-cacat amal kita. Ini berat ya. Jadi itulah yang kita kejar, ya. Jadi kalau sekali lagi dan kita berdoa, diajarkan Rasulullah tiap hari kita beri Allah berikanlah, ya, kita berdoa ya Allah berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ya. Kami mohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat. Nah, tahu nggak ilmu ciri-ciri manfaat itu? Ya, sekarang ini ciri-cirinya. Dan dikatakan Imam Al-Ghazali, intinya adalah sebenarnya ya, ilmu yang bermanfaat itu adalah semua ilmu, ya, yang menjadikan kita menjadi orang baik. Nah, itulah makanya Prof. Naqib Alatas ya merumuskan dalam kata-kata yang indah dalam buku Islam and Secularism itu ya, bahwa the purpose for seeking knowledge in Islam is to inculcate goodness or justice, ya, in man, as individual self, ya. Jadi kata Prof. Tujuan mencari ilmu di dalam Islam itu adalah untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan, ya, atau apa? Menanamkan nilai-nilai keadilan, ya, dalam diri seorang manusia sebagai manusia, ya. Sebagai manusia, manusia itu apa? Nah, dari situ hakikat manusia. Manusia itu adalah hamba Allah, ya, Abdullah. Manusia itu adalah khalifatullah fil ard. Manusia itu adalah khalifah Allah di bumi, kan kita terjemahkan aja begitu ya, khalifatullah fil ard, ya, khalifah itu pengganti kan, makna harfiahnya ya, khalifatul rasul ya, itu pengganti Rasulullah. Jadi ketika Allah menciptakan Nabi Adam, ya kan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku ciptakan ya di bumi ini khalifah, ya. Itu luar biasa. Ya, kita manusia ini Bani Adam, bukan Bani monyet, ya. Kita Bani Adam, bukan Bani kera, ya, bukan keturunan monyet. Ya, dan ini penting karena nanti tugas kita di dunia ini adalah untuk menjadi khalifatullah fil ard. Ya, kita ini diamanai oleh Allah untuk mengelola bumi, memakmurkan bumi ini, ya, dan menjaga supaya bumi ini tidak rusak. Ya, nah itu yang amanah pada kita itu berat. Makanya kita harus dapat ilmu yang bermanfaat, ya. Jadi ilmu yang manfaat tadi sekali lagi, apa bedanya dengan sekolah, gitu ya. Nah, sekolah itu bisa menjadi tempat mencari ilmu, pesantren bisa menjadi tempat mencari ilmu, thalabul ilmi tadi. Kalau dari pesantren, dari sekolah, dari kampus itu kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya. Nah, itu penting itu, ya. Jadi jangan salah. Makanya begini, yang wajib itu mencari ilmu, bukan cari sekolah. So, saya sering sekali ditanya ya di berbagai pengajian, jamaah itu nanya begini, Ustadz, kenapa sih kalau pendidikan yang bagus itu kok mahal? Saya tanya, ya kamu maksud bagus itu mahal apa? Itu buktinya sekolah-sekolah Islam, ya, SDIT atau bahkan pesantren juga mahal. Saya bilang, nah itulah kita yang salah menganggap bahwa sekolah yang bagus itu mahal. Itu yang salah. Sebetulnya itu bukan mahal. Saya bilang gitu kan. Masalahnya bukan soal mahal. Masalahnya kan karena kita nggak bisa bayar. Ya kalau kita bisa bayar, sebulan bayar 100 juta, kalau penghasilannya sebulan kayak Ronaldo, ya, berapa penghasilan Ronaldo? Fadlan,
Seminggu berapa? Oh, kecil itu. Enggak, lebih itu. Baca lagi kamu. Sadio Mane aja lebih. Muhammad Salah, ya kan? Artinya bagi Ronaldo penghasilannya itu kalau nggak salah ya sekitar 6 miliar kalau nggak salah. Ya, dengan macam-macam ya, bukan hanya dari iklan segala macam itu dia bisa 6 miliar seminggu. Jadi sebulan berapa? Taruhlah sebulan 20 miliar, itu kan? Berarti sehari berapa? Kalau orang seperti Ronaldo, ya kan? Bayar uang SPP di At-Taqwa 1,2 juta, kecil kan gitu ya kan? Tapi masalahnya kita nggak bisa bayar, kan nggak punya duit gitu. Nah makanya begini saya bilang, itu bukan soal mahal. Karena kalau kita bayar semakin mahal dengan niat untuk jihad fisabilillah, untuk pendidikan, itu pahala kita besar. Semakin kecil bayar kita, ya semakin kecil pahalanya, kan gitu aja. Ya. Jadi itu yang salah kan menganggap sekolah ini yang bagus itu yang mahal. Sering saya bilang begini, terus gimana sekolah yang bagus? Ya, yang bagus itu sekolah itu di rumah sebetulnya, seperti kayak begini nih. Ya, sekolah itu yang terbaik, namanya lembaga pendidikan terbaik itu keluarga. Ya, keluarga itulah terutama proses tadi, inculcation of values tadi, inculcation of justice. Menanamkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keadilan itu yang terbaik itu adalah di rumah. Guru terbaik itu adalah orang tua. Ya, itu karena memang perintahnya begitu, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu ayat itu khitabnya ya, ditujukan ayat itu tujuannya kepada orang tua. Makanya orang tualah yang harus menjadi guru ya. Nah, itu nanti kita kuliah berikutnya insyaallah. Ya, jadi bagaimana seperti sekarang kan hikmahnya nih corona begini. Ini kan ada artikel saya lihat di adianhusaini.id itu. Ya, kemarin baru saya tulis itu kan, hikmah wabah corona ini apa? Sekarang memaksa orang tua untuk menjadi guru bagi anak-anaknya. Kan gitu. Bukan hanya kalau kita di pesantren ya kirim pesan aja jarak jauh, tapi yang memantau, memotivasi, ya memberi contoh, teladan itu lebih kuat orang tua. Nah, para ulama dulu gitu ya mengatakan kami mendidik anak-anak kami di rumah itu 20 tahun. Ada ulama bilang gitu, kami biasa mendidik anak kami 20 tahun di rumah dengan apa? Dengan adab dan ibadah saja. Setelah itu katanya baru kami kirim anak kami keluar untuk mencari ilmu yang lebih lanjut. Gitu. Ya, itu tentu. Jadi semuanya kita kembali tadi ya. Jadi sekali lagi yang kita tuju ya cari ilmu yang bermanfaat. Nanti sampai kuliah pun begitu. Bukan saya kuliah di mana, saya sekolah di mana. Dimanapun kita harus dapat ilmu yang bermanfaat. Nah, gimana cara dapat ilmu yang bermanfaat? Nah ini, ya bisa kita lihat dalam kitab Ta'limul Muta'alim kalangan Syekh Az-Zarnuji, itu dijelaskan, ya kan? Dalam muqaddimah, ya kitab Ta'limul Muta'alim itu juga anak-anak santri di sini kan semua ada nanti terutama ya di tingkat Pristek itu belajar kitab Ta'limul Muta'alim. Syekh Az-Zarnuji kan mengatakan begini, banyak orang cari ilmu, tapi beliau prihatin karena mereka tidak dapat ilmu yang bermanfaat itu. Nah kalau kata saya Az-Zarnuji, ilmu itu bermanfaat kalau dua katanya. Apa itu? Pertama ilmu itu diamalkan. Ya. Yang kedua ilmu itu diajarkan. Nah, itu penting tuh terutama untuk para santri ya. Bahwa ilmu itu bermanfaat kalau dua kata saya Az-Zarnuji. Satu diamalkan, dua diajarkan. Ya. Jadi kalau kamu nih para santri misalnya belajar gitu ya, maka yang paling penting adalah saya harus mengamalkan ilmu ini. Ya. Yang kedua, saya harus mengajarkannya, niatnya itu. Ya. Oleh karena itu marah kan di biografi pendiri pesantren Gontor Ki Haji Imam Zarkasi, ya, itu beliau nanya ke santrinya yang sudah keluar, ya, ditanya kamu sudah ngajar belum Pak Kiai? Maka Pak Kiai Imam Zarkasi mengatakan, ya, mati kamu katanya gitu ya, mati kamu. Seolah-olah beliau ingin mengatakan begini, seolah-olah gitu kan. Kalau kamu sudah dapat ilmu, ya, tapi kamu tidak mengajarkan ilmu itu, berarti kamu itu membunuh ilmu itu, kan gitu ya. Seperti virus kan gitu ya. Virus ini kan kalau virus kebaikan, ya virus itu ada baik kayak. Kalau bakteri ada yang baik gitu kan. Virus saya belum tahu nih virus kebaikan. Ya, virus kejelekan begitu kan. Dia masuk ke dalam diri seseorang, dia tularkan lagi. Nah kita kalau kebaikan harusnya begitu. Sudah masuk dalam diri seseorang,
Ya, itu dapat ilmu gitu kan, harus kita tularkan. Sekarang makanya kita viralkan kan gitu istilahnya. Wah, itu berita tuh viral, ya. Viral artinya diviralkan itu dari kata virus tuh kan, virus itu. Ya, viral. Jadi terus menerus disebarluaskan. Nah, itu ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi para santri Saulin, Pristek ya, dan para guru semua, para wali santri dan kita semua ini kita renungkan kembali gitu ya. Hakikat kewajiban kita untuk mencari ilmu. Sebab dosa ya sekali lagi gitu ya. Kalau kewajiban ini tidak kita laksanakan. Jadi pertama kita harus tahu apa definisi ilmu yang bermanfaat. Ya, kemudian yang kedua tahu bagaimana cara mencari ilmu yang bermanfaat. Gimana caranya supaya dapat ilmu yang bermanfaat? Nah, saya Hasan Ruji menjelaskan. Pertama, niatnya harus benar. Nah, ini juga sangat ditekankan oleh Imam Al-Ghazali. Ya, bahwa niat mencari ilmu harus benar. Ya, itu makanya tolong para santri terutama ya, itu signboard itu, ya, papan spanduk di samping musola kita itu mukaddimahnya kitab Bidayatul Hidayah, ya, itu kita tulis di situ kan, ya, ayyuhal harisul ilm, wahai anda yang haus ilmu, ya, in kunta taqsidu bi talabil ilmi, ya, jika kamu mau mencari ilmu, ya, lil munafasat wal mubahat, ya, wa taqaddum alal aqran wastimala tawujuhin nas wa jam'a khutamid dunya fa anta sa'in fi hatmi dinika, ya, wa ihlaki nafsika, ya, dan seterusnya. Silahkan dibaca di situ. Wahai anda yang sedang mencari ilmu, kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu mencari ilmu tujuannya untuk hebat-hebatan, ya, untuk supaya perhatian manusia tertuju kepadamu, ya, supaya kamu nanti unggul-unggulan, menang-menangan gitu ya, atau kamu menjadi perhatian, atau tujuannya untuk menghimpun harta benda dunia, fa anta sa'in fi hatmi dinika, kamu sudah berjalan menghancurkan agamamu, ya, dan merusak dirimu, ya, dan merusak gurumu. Nah, itu penting juga. Jadi ini pertama niat, yang kedua adab mencari ilmu. Nah, ini yang nanti diuraikan yang lain. Jadi niatnya harus benar, ya, niatnya kita ingin menjadi orang baik karena Allah, ya, mencari ilmu, ya, yang sungguh-sungguh. Yang kedua, niatkan mencari ilmu itu, ya, untuk kita menjadi orang yang bermanfaat, ya, itu tujuannya. Dan kemudian yang kedua, supaya dapat ilmu bermanfaat apa? Adabnya harus benar, ya, adab pada guru, ya, adab ketika belajar, adab dalam majelis ilmu. Ini masih ada kadang-kadang saya lihat santri ini, ya, orang belajar dia main gitu ya, mainin pulpen, main ini gitu ya. Itu harus izin tuh, ya, sama guru apa saja, mau keluar izin, ya. Kalau misalnya terpaksa terlambat izin, ya. Itu adab itu mencari. Saya alhamdulillah ya, 6 tahun saya belajar di madrasah diniyah dulu. 6 tahun, jadi saya pagi SD, siang madrasah diniyah. Seingat saya tidak pernah sekalipun bolos. Ya, 6 tahun itu, ya. Jadi kalau ngaji juga begitu. Meskipun saya sendirian. Saya pernah madrasah diniyah itu satu kelas itu perempuan semua. Saya laki-laki sendirian. Itu waktu saya SD. Begitu juga waktu saya mondok gitu ya. Saya alhamdulillah pernah waktu saya ngaji di pesantren, ya, di Bojonegoro, di pesantren Ar-Rasyid. Pas waktu itu ada konser Rhoma Irama di Bojonegoro. Waduh, namanya Rhoma Irama itu luar biasa. Dan Pak Kiai sudah bilang pokoknya nggak boleh santri nonton Rhoma Irama. Yang nonton nanti dihukum semua. Karena Rhoma Irama itu begitu topnya, ya. Hampir semua santri pergi ke alun-alun Bojonegoro nonton Rhoma Irama. Ya, mungkin yang tersisa waktu itu sekitar 4 orang. Saya alhamdulillah nggak ikut. Ya, ya, para santri itu minta maaf sama Pak Kiai. Kemudian dan mereka dihukum malam-malam, tengah malam itu pulang dari konser itu dihukum. Hukumannya nggak sembarangan waktu itu. Ya, nguras kali, tahu nggak itu. Jadi sungai kecil depan pesantren itu lebar sekitar 3 meter. Tengah malam itu suruh mengeduk lumpurnya. Dan santri ya begitu ceria aja karena mereka tahu, ya, bahwa itu salah mereka gitu. Nah, itu penting ya. Jadi jaga adab, ya, minta ridho guru, ya, itu supaya dapat ilmu yang bermanfaat. Ya, itu selalu kita harus, bahkan kalau guru kita pun ya salah. Ya, saya mengalami banyak, ya, bagaimana saya kecewa dengan guru. Banyak yang saya kecewa, ya, tapi itu harus kita tahan. Kita harus tahu bahwa guru kita juga manusia dan guru itu punya kelemahan.
Ya, kelemahan guru kembali kepada dirinya. Tapi kita harus mampu mengambil ilmu yang bermanfaat itu. Ambil kelebihan pada guru itu. Ya. Jadi guru itu punya ilmu apa, kita manfaatkan. Karena yang bertanggung jawab nanti kita, bukan gurunya. Ya, itu. Jadi ini ya kuliah kita taklim kita pada pagi hari ini, pelajaran kita tentang jangan terjebak penyakit sekolahisme, ya. Menyamakan antara sekolah dengan mencari ilmu. Yang penting mencari ilmu dimanapun, ya. Dalam konsep pendidikan Rasulullah tidak ada pendidikan formal, informal, non formal. Semua pendidikan itu penting. Bahkan ketika sekarang sedang di rumah, ya, dapat nasihat dari orang tua, itu pendidikan, ya. Itu lebih penting daripada belajar di kampus. Jangan dianggap belajar di kampus serius, ya, kemudian mau segala hal, gitu ya. Orang belajar bahasa Inggris serius, belajar begitu dengarkan taklim di masjid, ya, dianggap rekreasi rohani, tidak serius, ya, tidak berpikir, ya. Jadi dianggap mencari ilmu ini sambilan, itu adab yang tidak baik. Jadi sekali lagi kita dapat ilmu yang bermanfaat, tahu ciri-cirinya tadi yang disampaikan tuh, kemudian kita berusaha untuk mengejarnya, ya, thalabul ilmi itu, mengejar ilmu yang bermanfaat itu dengan segala kekuatan kita. Ya, saya tutup dengan syair Imam Syafi'i, yang mudah-mudahan semua santri harus hafal nih, tolong. Ya, nanti kalau nggak hafal nggak lulus. Ya, ini harus hafal semua santri. Ini penting karena ini syair Imam Syafi'i ini. Ya, lantana lal ilma illa bisittatin. Ya, kamu tidak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 hal. Apa? 1, zakain, harus cerdas. Gunakan kecerdasan semampu kita. Ya, manfaatkan. Kecerdasan itu bisa diasah. Seperti pisau, ya, kalau dia nggak diasah, nggak digunakan difungsikan, dibiarkan dia berkarat. Akhirnya kalau kerjaannya main game terus malas mikir, ya nanti nggak akan bermanfaat di situ. Pertama zakain, yang kedua wahirsin. Mencari ilmu itu harus ada sikap tamak ilmu, haus ilmu, wahirsin. Ya, semangat cari ilmu. Ya, kalau yang lemes-lemes itu udah harus semangat, ya. Sayang waktu itu tidak digunakan untuk cari ilmu. Wakhirsin. Yang ketiga wastibarin, sabar. Cari ilmu itu banyak godaannya. Setan nggak pernah berhenti berusaha untuk melemahkan kita, menyesatkan kita. Setan bisa 2, ya, bisa minal jinnati wan nas, sayatinal insi wal jinni. Ya, jadi ingat, teman kita pun, teman dekat bisa jadi setan kalau dia menghalang-halangi atau melemahkan semangat untuk mencari ilmu, ya, menghalangi jalan kebaikan, itu dia setan, ya. Nah, itu hati-hati tuh. Dan sabar mencari ilmu, ya, perlu kesabaran. Dan keempat wabul ghotin, ada pengorbanan biaya. Mencari ilmu itu perlu, ya, pengorbanan biaya. Kelima wa irsadi ustadzin, ada bimbingan guru, ya. Orang sepinter apapun, ya, dimasukkan ke perpustakaan, suruh baca 10.000 buku, keluar dari perpustakaan dia gila, ya, karena dia nggak ngerti mana letak ilmu sesuatu pada tempatnya. Nah, kita dalam Islam ada marotibul ilmi, ada derajat ilmu. Nah, itu pentingnya guru. Mana yang penting dulu, mana yang dipelajari dulu, mana yang kemudian. Itu namanya kurikulum, ya. Kita ada jenjang di situ. Jadi jangan sabar gitu, ya, sabar. Saya tekankan sabar nih, karena kadang-kadang kita nggak paham. Ikuti saja. Saya pernah nyesel terus terang, ya. Waktu di SMA, gitu, ya, saya waktu itu diharuskan mengambil pelajaran bahasa Jerman, ya, karena gurunya anggap saya pinter, gitu, ya. Saya dianggap bisa, padahal saya itu malas belajar bahasa Jerman. Akhirnya saya belajar sekedarnya. Sekarang nyesel saya, gitu. Padahal dari bahasa Jerman itu, ya, saya bisa masuk ke studi Al-Quran dan orientalisme. Karena banyak orientalis Al-Quran itu menulis karya mereka dalam bahasa Jerman. Jadi kadang-kadang waktu itu saya nggak ngerti untuk apa saya SMA harus belajar bahasa Jerman, gitu, ya. Saya waktu itu udah belajar bahasa Arab, saya belajar bahasa Inggris, ya, tapi nggak tahu. Jadi sabar mencari ilmu, ya, bimbingan guru, percaya sama guru. Makanya kalau dalam taklim itu kan diperintahkan carilah guru yang alim dan tua, ya, itu pengalaman di situ, ya, pengalaman mengajar itu penting. Jadi bimbingan guru. Yang terakhir watuli zamanin, mencari ilmu itu perlu waktu yang lama, sabar, ya. Kalau di tingkat Shaolin, ya kan,
bisa baca kitab dasar ya, Arab gundul itu udah bagus. Nanti tingkatkan lagi terus ya waktu pristek, waktu atko, terus menerus gitu. Jadi mencari ilmu itu sabar, berjenjang dan waktunya lama. Jangan mau semua instan. Ya, instan nanti cepat hilang. Ya, sekali lagi 6 itu ya kuncinya mencari manfaat. Jadi ini pelajaran kita hari ini, mudah-mudahan kita semua terutama saya ya para guru dan juga para santri sekalian ya juga para pemirsa hadirin sekalian bisa mengambil manfaat ya dari pentingnya kita memahami makna ilmu ya. Oleh karena itu Prof. Alatas mengingatkan masalah terberat yang dihadapi umat Islam sekarang ini adalah masalah ilmu. Ini yang kita coba uraikan mungkin nanti insya Allah dalam pelajaran-pelajaran berikutnya. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Ya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.